Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridwallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaih. Pertama-tama, yang paling utama tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, hidayah, dan inayahnya hingga pada hari ini. Kami selaku panitia, penyelenggara, dan juga tentunya teman-teman dan kita semua masih bisa mengikuti majelis ta'lim ini, yang mana pada agenda kantin Ramadan atau kajian rutin Ramadan yang diselenggarakan oleh Hima dan Pemudi PUI, yang mana pada acara hari ini bertemakan mencari Lailatul Qadar. Tentunya itu semua dimudahkan dan dilancarkan hingga hari ini tentunya atas hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat besertakan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya tentu kita nantikan nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC di sini perkenankan untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini, yang mana masih pada agenda kantin Ramadan, yang pada hari ini bertemakan mencari Lailatul Qadar, yang insya Allah acaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pembacaan intisab, yang keempat acara inti yakni tabligh akbar dengan tema mencari Lailatul Qadar yang akan disampaikan oleh Ustaz Darlis Fajar dan dipandu oleh moderator kita yakni Akhina Isep Saifullah SH. Kemudian acara yang kelima yakni door prize, dan yang keenam prakata penutup agenda kantin Ramadan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pemudi PUI, PUI Jabar. Lalu acara yang ketujuh yakni dokumentasi, acara yang kedelapan yaitu doa penutup, dan yang terakhir yaitu penutup. Beralih ke acara yang pertama, yakni pembukaan. Agar acara kita berlangsung dengan lancar dan khidmat, tentunya marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah dibarakati Ummil Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Ustadzuna Afif. Kepada Ustadz Afif, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Yuna Afif yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an. Semoga ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan tadi menjadikan syafaat khususnya bagi pembacanya, umumnya bagi kita semua yang telah mendengarkannya. Dan juga tentunya bacaan ayat Al-Qur'an tadi menambah kekhidmatan dan kelancaran acara kita pada hari ini. Amin amin. Meningkat acara selanjutnya, yakni acara yang ketiga, pembacaan intisab, yang insya Allah akan dipandu oleh Ukhtina Erni. Kepada Ukhtina Erni, dipersilahkan. Ya, baik, syukuran Teteh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Afwan, semuanya bisa di-on-kan untuk mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una Wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi fil amali wa talabi ridallahi baina ibadihi bitawakkuli alaihi. bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ukhtina Erni Kurniawati yang telah memandu kita membacakan kitab, yang mana itu tidak lagi aneh ya untuk kita bacakan di setiap acara, yang mana tentu tujuannya untuk selalu menambah gairah dakwah kita dan juga kecintaan kita, kemahabbatan kita kepada rumah kita tercinta yaitu PII. Baik, tanpa menunggu lama, tentunya acara selanjutnya yang keempat yaitu acara inti, yang mana acara yang kita tunggu-tunggu, yakni Tabligh Akbar, yang insya Allah bertemakan mencari Lailatul Qadar, dan insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zuna, Ustaz Darlis Fajar, dan dipandu oleh moderator kita, yakni Akhina Isep Saifullah SH. Selanjutnya saya alihkan kepada moderator kita, yakni Akhina Isep. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini
wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bitawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji ke hadrat ilahi Robbi. Alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam sehingga bisa mengikuti kajian terakhir ataupun kajian pamungkas di bulan Ramadan ini yang disediakan ataupun yang diadakan oleh PW Pemudi PUI Jawa Barat beserta HIMA PUI Jawa Barat. Tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah narasumber Ustaduna kita semuanya sudah berada di tengah kita semua. Maka saya sebagai moderator terlebih dahulu akan membuka acara ini dengan sekarang pemaparan bahwa Ustadz Darlis Fajar ini adalah merupakan anggota Biro Dakwah di DPW PUI Jawa Barat. Kemudian beliau juga aktif menjadi Ketua Komite Nasional Rakyat Palestina. Tema pada pertemuan kali ini yaitu adalah tentang mencari Lailatul Qadar. Maka hadirin yang berbahagia, semuanya mohon untuk disimak dengan penuh kehidmatan dan penuh kedisiplinan. Maka tidak panjang lebar lagi, mari kita sama-sama dengarkan pemaparan tausiah dari Ustaduna kita semuanya, Ustadz Darlis Fajar, kepadanya kami persilahkan. Tafadol. Suaranya di unmute dulu, Set. Bentar. Dari sana, dari host. Ya, silakan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini di hari yang ke-20 ya, 20 Ramadan. Artinya nanti malam sudah masuk malam mencari Lailatul Qadar. Kalau saya lebih senang menerjemahkannya bukan mencari, menggapai Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar nggak perlu dicari. Dia pasti akan ada. Setiap Ramadan akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya, ini perlu kita catat. Sehingga kalau dengar kata mencari, kita sibuk mencari ciri-ciri Lailatul Qadar. Padahal baginda Rasulullah SAW itu tidak pernah keluar selama 10 hari terakhir. Beliau betul-betul ingin menggapai Lailatul Qadar di malam itu. Di masjid, dan dia beritikaf di masjid. Yang namanya itikaf itu tidak kemana-mana, cicing gitu. Dia fokus aja bagaimana hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, permintaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah makanya kita juga sama gitu. Lailatul Qadar itu ayatnya juga dijelaskan bagaimana Allah berfirman tentang Lailatul Qadar ya, dalam surat yang saya pikir tadi dibaca sama Qori ya. Ternyata Qori nggak baca tentang surat Qadar gitu. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruh fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Nah ini ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar dengan menamakan dengan nama Al-Qadar gitu. Yang isinya adalah bagaimana bahwa Al-Qur'anul Karim turunkan pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tahukah kamu wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa itu malam qadar? Ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah langsung menginformasikan kepada kita semua bahwa malam Lailatul Qadar itulah malam lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau kenapa Allah memberikan Lailatul Qadar itu dengan lebih baik dari 1000 bulan? Itu sebenarnya adalah memang umat Nabi Muhammad SAW ini usianya pendek-pendek antara situn wa sab'un, antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Dan nggak panjang gitu. Sementara umat-umat sebelumnya itu bisa sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Ya. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam itu usia 1000 tahun, ya. Cuma dipotong 40 tahun jadi 960 tahun. 40 tahun diberikan kepada cucunya ya, yang usianya sangat dia sangat bagus, cuma usianya sangat pendek gitu, maka diberikan kepada Daud gitu. Nah, akhirnya kita pahami bahwa di waktu yang begitu panjang
banyaklah kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang berumur panjang. Suatu saat sahabat bertanya kepada baginda, ya baginda, siapakah orang yang paling baik? Nah, kata baginda, orang yang umurnya panjang dan banyak kebaikan. Orang yang umurnya panjang dan banyak kebaikan. Nah, begitu sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang usianya panjang tetapi banyak keburukannya. Jadi memang dengan banyak kebaikan ini kita akan bisa menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad SAW, umat baginda. Nah, dengan usia yang pendek ini, maka Allah berikan satu malam istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan oleh para anggota HIMA ya, PUI. Bayangkan kalau misalnya satu orang mendapatkan 20 kali Lailatul Qadar. Selama 20 tahun dia mendapatkannya, karena tiap tahun pasti ada. 20 tahun. 20 kali 808 kali 1000 bulan. Bayangkan. Ya. 20 kali 1000 bulan. Allahu Akbar. Makanya wajar ya, seharusnya umat orang-orang yang beriman ini seluruhnya masuk surga. Maka baginda mengatakan begitu. Semua mukmin masuk surga kecuali yang tidak mau. Kan sahabat kaget. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Ternyata ada orang yang tidak masuk surga. Siapa? Orang yang malas ibadah. Orang yang tidak mau mendapatkan, orang yang tidak mau maksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sabda tentang Ramadan juga begitu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ihtisab itu artinya tidak hanya sekedar menggapai pahala Allah, mencari pahala Allah, mendapatkan pahala Allah. Padahal ihtisab kita ketahui itu dari kata hasiba yang artinya hitungan. Berarti memang kita betul-betul menghitung diri kita sejauh mana kita punya kemampuan untuk bisa menggapai pahala Allah. Ya. Karena memang Lailatul Qadar berada pada malam Ramadan. Malam Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan yang dimana dilipat gandakan pahala, bulan dimana penuh keberkahan, bulan dimana penuh keutamaan, gitu. Ya, bahkan Allah sampai Allah mengatakan dalam firman-Nya, silakan buka host ya, punten host. Yang jadi host siapa teh? Siapa namanya teh? Teh saha? Nada Ustaz. Atau ku Kang moderator we, Ustaz saha Kang moderator? Ustaz Isef, moderatornya. Ustaz IP ya. Ad-Dukhan, surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6. Bagaimana Allah menceritakan tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar sebelum kita bicara tentang menggapai Lailatul Qadar. Mangga Ustaz, punten Ustaz. Surat Ad-Dukhan. Ya, Ayat 3 sampai 6. Nyari dulu Qur'annya. Woi, subhanallah ya, Masya Allah. Juga tuh saya di handphone, Ustaz. Ayat berapa, Sad? Ad-Dukhan ayat berapa? Ayat 3 sampai 6. Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6. Ini termasuk surat Munjiat ya, surat yang bisa menyelamatkan insyaallah. Sab'atul Munjiat ada 7 surat yang seharusnya kita wajib setiap malam ini sebelum tidur. Mangga, Ustaz. Nah, ada udah. Nah, ketemu. Fadhol, Ustaz. Kang Isyaf baca. Ada tah. Kang Isef masih di mute ya audionya. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amram min indina inna kunna mursilin. Rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Jazakallahu khair, Ustaz. Lihat, Allah mengatakan jazakallahu khair. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam
yang diberkahi. Lailatim mubarakah. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Inna kunna munzirin. Ya. Fiha, ya, kemudian pada malam itu dijelaskan segala urusan dengan hikmah. Ya. Dengan hikmah. Ya. Yaitu urusan besar yang dari sisi kami, kata Allah, sesungguhnya kami adalah maha mendengar lagi maha penyayang. Ya. Jadi Allahu Akbar gitu. Bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan hikmah. Makanya jangan sampai kita lewat kesempatan yang penuh hikmah itu. Ya. Tentang malam itu Qadar hanya satu malam, hatta matla'il fajar, hanya sampai dengan waktu fajar. Dari mulai ba'da isya ulama dalam hal ini agak berselisih pendapat, tapi secara jumhur ulama dalam memang malam itu Qadar dimulai dari malam setelah sholat isya. Waktu isya sampai dengan hatta matla'il fajar. Jadi waktu yang cukup panjang, sekitar 6 jam atau 7 jam lah gitu. Ini harusnya kita manfaatkan, maksimalkan untuk bisa mendapatkan hikmah di balik Lailatul Qadar itu apa? Ya. Penuh dengan keberkahan. Bukankah hidup kita ini para mahasiswi semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita cuma satu yang kita cari dalam hidup ini, barokah Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah barokah akan diturunkan kalau kita beriman dan bertakwa. Ya kan? Walau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakat. Yang menarik dari ayat ini tidak menggunakan kata abwab, tidak menggunakan pintu, langsung. Ya kan? Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami turunkan langsung berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Catatannya amanu wattaqau. Nah, makanya untuk bisa mendapatkan keberkahan di malam Lailatul Qadar itu juga cuma satu solusinya. Lakukan ketaatan kepada Allah pada malam itu. Makanya kata Rasulullah, iyahul lail, hidupkan malam. Yang dimasukkan hidup malam itu adalah dengan kita meningkatkan dengan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya malam Lailatul Qadar itu tidak perlu dicari, dia sudah pasti akan ada. Nah, tinggal bagaimana kita menggapainya Lailatul Qadar itu, yaitu sudah tentukan waktunya, yaitu 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, sampai dengan terakhir. Nah, yang menarik adalah, Baginda orang yang paling tahu kapan Lailatul Qadar itu akan datang. Tetapi Baginda tidak bermalam hanya malam yang datang yang malam Lailatul Qadar. Baginda Rasulullah SAW itu bermalam, beritikafnya dari malam 21 sampai dengan terakhir. Kenapa? Karena beliau lebih tahu kapan Lailatul Qadar datang. Karena Baginda beritikaf bukan untuk diri Baginda. Baginda beritikaf untuk umatnya yang kualitas imannya kadang ada yang kuat, ada yang lemah. Maka di prosesnya dipakai ini semua ini. Kan kita ini kadang-kadang butuh kondisian, betul tidak? Ya kan? Kita nggak ujuk-ujuk langsung bisa hebat, butuh proses, ya kan? Prosesnya kita nikmati. Nah, prosesnya itu dimulai malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampai selesai. Nah, dikarenakan memang untuk menggapai keberkahan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus serius dan konsentrasi untuk bisa menggapai Lailatul Qadar dengan cara apa? Untuk para laki-laki dianjurkan itikaf di masjid. Kenapa? Dipisahkan antara dia dengan keluarganya, biar dia bisa fokus, biar dia bisa mantap menggapai Lailatul Qadar. Karena kalau di rumah godaannya banyak gitu loh. Ada istri, ada anak, ada televisi gitu. Ada sepak bola, ya nggak Sat? Godaannya banyak. Seharusnya itikafnya itu tidak perlu bawa handphone. Handphone disimpan. Handphone itu pengganggu luar biasa dalam beribadah. Leres, Ustaz? Leres, Ustaz, leres. Sangat leres. Aduh, ningali update status. Sok saya nanya ke mahasiswi, punten di unmute. Nah, mahasiswi, sebelum tidur, naon yang terakhir dicepeng sebelum tidur? HP. Tah, eta. Bangun tidur, pertama kali dicepeng naon? Pertama kali dilihat HP. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rob. Gimana kita akan konsentrasi? Gitu. Ya, bahkan sampai ulama-ulama Timur Tengah itu sampai ada satu ulama mengatakan, saya lupa namanya, Sudais, masalah. Imam Sudais itu, Imam Mekah itu sampai mengatakan bahwa handphone itu bisa menjadi berhala baru kan.
katanya. Bisa menjadi berhal. Kenapa? Melalaikan dari ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya jadikan saran untuk meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita mulai ya itikaf. Cuman kan banyak nih ibu-ibu pengen ikut itikaf. Memang tidak dilarang wanita untuk itikaf. Tapi kalau kita ingin merujuk bagaimana baginda Rasulullah SAW melihat baginda. Selama baginda masih hidup, istri baginda tidak ada satupun yang itikaf di masjid. Padahal rumah baginda bersebelahan dengan masjid. Ya, Raudhah itu yang disebut dengan Raudhah. Nah, setelah baginda wafat, barulah para istrinya itikaf di masjid. Sebelum baginda wafat, tidak ada satupun itikaf di masjid. Karena memang itikaf itu dianjurkan untuk para laki-laki. Lalu apa isi itikaf itu untuk menggapai Lailatul Qadar? Jadi kita nggak usah sibuk neangan ciri-ciri malam lebih syahdu, pohon-pohon seperti menunduk, gitu, keadaan angin, tidak ada angin. Itu semua memang ada dalilnya. Tetapi yang bagi kita adalah bukan mencari ciri Lailatul Qadar. Nanti kita sibuk di luar masjid, neangan ciri, terus ngantosan. Rasul tidak mencontohkan itu baginda, itikaf fil masajid. Dan tinggalkan aktivitas dunia selama 10 malam, fokuslah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ya Allah sebutkan bahwa ya fiha yafraqu kulli amrin hikmah. Setiap urusan itu di malam itu tuh penuh dengan hikmah kata Allah. Ya hakim, bahasa jamak dari hikmah itu hakim. Ya. Sampai seperti itu Allah mengatakan. Ya. Bahkan malaikat turun, malaikat Jibril memimpin semua malaikat untuk turun ke bumi mendekati ya makhluk manusia yang sedang menggapai Lailatul Qadar. Bayangkan. Subhanallah. Artinya ketika kita berdoa akan diaminkan oleh para malaikat dan kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Ya. Nah, makanya para mahasiswa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan akhwat? Lailatul Qadar itu dia akan datang dimanapun dia berada. Ya, itikaf itu di masjid hanya sebuah cara untuk kesungguhan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bagi ibu-ibu di mana? Bagi akhwat ya di rumah. Nggak pasti harus itikaf di masjid. Kalaupun mau itikaf ya seizin suami kalau bagi punya suami. Tapi kalau misalnya yang masih gadis, ya seizin orang tua lah. Walaupun tidak melarang ulama wanita itikaf di masjid, tidak melarang. Tetapi kita coba ambillah esensinya, yaitu itikaf itu istimewanya itikaf itu ketika ada di Ramadan. Di luar Ramadan itikaf nggak ada keistimewaannya. Apa sih arti itikaf? Berdiam di masjid. Masjidnya masjid jami lagi kan? Bukan sembarang masjid, masjid jami gitu. Yang dipakai Jumatan, yang masjidnya wakaf gitu kan. Jadi semua masyarakat memilikinya. Nah itu baru dimasukkan sebagai kategori masjid. Tempat lain adalah musola katanya begitu, walaupun gede. Ya. Tetapi di Indonesia sudah berubah, semua disebut masjid WKB gitunya. Maka di kita kan ada masjid jami, ya, masjid yang bukan jami gitu, yang biasa dipakai Jumatan. Sekarang masjid kecil pun dipakai Jumatan gitu. Nah ini makanya isi Lailatul Qadar itu cuma satu. Jangan tidur di malam itu isi dengan ketaatan kepada Allah. Apa saja ketaatannya? Satu, terutama doa. Apa doa yang dibaca? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa anni. Diulang-ulang sampai kita menangis, sampai kita menyesali semua perbuatan-perbuatan kita minta maaf kepada Allah. Kalau Allah sudah memaafkan, kebutuhan kita akan dipenuhi Allah SWT. Itu janji Allah kepada orang yang Allah maafkan kesalahannya, Allah maafkan segala perbuatan dosanya. Dia akan menjadi orang yang bersih sebersih-bersihnya sehingga dia kembali kepada Allah dengan tanpa membawa dosa karena Allah telah maafkan. Ya, makanya doa yang paling dianjurkan di malam itikaf itu di malam itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwafu anni. Ya, ini. Nah, makanya saya kurang sepakat sebenarnya ketika di malam 10 terakhir itu ada kajian. Kenapa? Ya, konsentrasi dia kepada Allahnya terpecah, harus mendengarkan kajian. Yang sebenarnya di situ tempat kita untuk memohon, meminta ampun terutama kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sebut juga bulannya maghfirah gitu. Kalau kajian tetap saja yang tidur, yang nggak tidur, yang nggak tidur ya ustadznya yang ngisi materinya, ceramahnya gitu.
Yang jamaahnya anggarnya kieu. Ya, walaupun itu dalam upaya untuk supaya mengisi banyak kegiatan. Tapi yang paling penting adalah yang dianjurkan oleh para ulama adalah tadi. Wirid Quran, doa, qiyam. Ya. Dalam hadis juga man qoma, ya. Barang siapa yang menegakkan di malam Lailatul Qadar, qiyam, ya, qiyam, ya. Melakukan di Lailatul Qadar, ya. Di malam Lailatul Qadar itu Allahu Akbar, ya. Ya, dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena isi sholat itu apa? Inti sholat itu adalah mohon ampun kepada Allah. Doa dulu di antara dua sujud, ya kan? Allah maghfirli warhamni, ya kan? Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni gitu. Kita minta itu. Minta maaf, minta ampunan di doa itu. Duduk antara dua sujud. Nah, makanya para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah isi dari Lailatul Qadar. Ampunan terutama, wirid Quran, kemudian apa? Qiyam. Sampai kapan? Hatta matla'il fajar. Sampai dengan terbitnya matahari, sampai dengan fajar menjelang sahur. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, makanya kita butuh proses malam 21 kan baik masih tunduk kene sare we gitu. Ya, dari jam katakanlah malamnya pada tarawih jam 8:30 sampai jam 11 sudah nggak kuat tunduh tidur. Malam 22 kuat sampai jam 12:30, sisanya tidur. Malam 23 naik sampai jam 2, malam 24 naik sampai sahur walaupun seueur ngalenyapna oge kan baiklah. Itunya ngalenyapnya 1 jam sekali ngalenyap teh. Nyata lah lain-lain ngalenyap sejam mah. Eta mah tibra eta mah. Kan gitu. Malam 25-nya sudah mulai kuat lagi, malam 26 sudah kuat, malam 27 puncaknya. Bahkan Umar Ibnu Khattab mengatakan, kalaulah kita tidak mampu bisa mengisi itikaf kita menggapai atau di 10 malam terakhir, maka jangan tinggalkan 7 malam terakhir. 7 malam terakhir jangan ditinggalkan tuh. Tetap ada proses gitu loh. Karena nggak ujuk-ujuk kita bisa langsung malam 27, memang hadisnya mutawatir mengatakan malam 27. Para ulama juga harus sepakat malam 27 gitu. Tetapi tetap pada hakikatnya malam itu karena turunnya ya terserah Allah, tetapi di malam terakhir itu yaitu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 selesai. Dan memang hadisnya mutawatir malam ganjil. Oke, 21, 23, 25, 27, 28. Tapi kenyataannya orang Indonesia begitu. Sudah tidak 10 hari kita itikaf, ngambil 10 malam, itu pun minta diskon lagi, malam-malam ganjil. Udah malam-malam ganjil, minta lagi diskon, lilikuran. Tah, orang Sunda tah, lilikuran naon Sat? Arti lilikuran Sat? 20 ke sana, Pak. 2 salikur 2 likur. Sanes Sat, tapi tos naros Sat ya. Ternyata lilikuran itu bukan malam ganjil artinya. Malam 27 Sat. Jadi fokus lilikuran malam 27 hungkul. Apa yang diisi? Isinya sare we di masjid tuh coba. Allahu Akbar. Nah, maka saya berharap kepada peserta tabligh akbar hari ini menggapai Lailatul Qadar itu nggak susah. Karena Allah mengatakan di ayat tentang Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Nah, mudah-mudahan dengan demikian insya Allah ya kita betul-betul bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan insya Allah ya. Dan memang tidak banyak, hanya itu. Tinggal kita mau nggak mau mengambil itu. Jangan kita merasa so hebat gitu, merasa so hebat gitu. Oh, ibaratnya kan itu unggul, nggak ada lagi yang lain Sat. Pengen yang lebih hebat. Jangankan yang hebat, yang biasa-biasa kadang-kadang kita nggak maksimal. Nah, makanya yang diminta oleh Allah itu bukan banyaknya ibadah, tetapi maksimalkan ibadah. Ahsanu amala. Walladzi anzala sakinata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Darlis tentang menggapai malam Lailatul Qadar begitu. Nah, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini karena mungkin untuk kesimpulannya nanti akan dibacakan terakhir,
Maka kita sekarang akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu, Ustadz. Jadi silahkan kepada para audiens ataupun kepada para sekarang peserta, ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada? Silakan, ada yang mau bertanya para peserta? Nanti ada door prize. Saya bacakan satu hadis, Ustaz. Satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Silakan, Ya. Ustaz. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ya asra sadda ya mizarahu wa ahya lail wa aiqadha ahlahu. Nah, itu kata baginda Rasulullah SAW. Ya. Kata baginda adalah Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, apabila masuk pada 10 malam terakhir, malam Lailatul Qadar, ya, itu dia mengencangkan kainnya, ya. Mengencangkan kainnya juga wa ahya lail, menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Berarti yang membangunkan keluarganya itu adalah para ibu-ibu. Bangunkan keluarganya untuk menggapai Lailatul Qadar di malam itu. Jadi memang tidak mesti itikaf di masjid untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Dimanapun bisa menggapai Lailatul Qadar. Gitu. Masjid itu hanya mengkondisikan supaya dia lebih sungguh-sungguh membangun ketaatan kepada Allah di malam itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya mungkin kita tetap kepada sesi tanya jawab. Barangkali dari para peserta ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya. Silakan Teh Nada. Baik, Nada naon? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nada ngaminat ya, sudah Iya. nada naon kieu. Baik, Ustaz, mohon izin untuk bertanya. Dari ayat Al-Qadar kan ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Di situ ada salah satu ayat yang menceritakan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, di situ diceritakan bahwa malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar. Itu maksudnya seperti apa ya, Ustaz? Malaikat turun. Mungkin Ya, itu. tadi dipimpin oleh malaikat Jibril dengan seluruh malaikat mendekati bumi, mendekati hamba-hamba Allah yang sedang menggapai Lailatul Qadar untuk mengaminkan doa-doanya. Subhanallah. Dahsyat itu doa tuh. Makanya penuh hikmah. Gitu. Makanya serius lah kita sungguh-sungguh lah. Tong sare, yo niat pisan itikaf boban tejeng selimut, tapi pindah sare we hungkul. Ya gitu. Karena ini pesertanya akhwat ya, para akhwat, makanya di rumah lebih baik, lebih afdol. Tapi nggak melarang untuk itikaf di masjid, nggak melarang. Enggak, silakan. Ya, Teh Nada sudah dijawab ya. Jadi turunnya itu sekarang dipimpin oleh malaikat Jibril dan mengamini ataupun sekarang doa-doa dari orang yang sedang berdoa. Gitu. Ya, barangkali ada yang mau bertanya lagi, silakan. Udah paham kayaknya, Ustaz. Oh, subhanallah kan. PUI, TA, atuh. Allahu Akbar, takbir. Aduh. Kemarin ikut tuh, Ustaz, Rocker Wheel? Di sini di DPW, Pak Ustadz, ya. Iya, ikut Rocker Wheel kemarin. Ikut sih, di bawah ikut ngebantu juga. Gitu. Oh, kita zooming aja. Betul, Ustadz. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, barangkali masih ada atau mungkin sudah pada paham semuanya ini. Luar Boleh biasa. bertanya apa saja kalau ke Ustaz Darlis. Betul. Oh, Izin, gitu. Ustaz. Boleh Di luar- pranikah, siap. Agus Maulidin, Ustaz, izin. Nih lagi jadi ini. Oh, Menyimak tadi. gitu. Masya Allah, Kak Mang Agus udah punya jaya, Chan. Masih Ustaz, mencari Ustaz. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah SWT. Amin. Amin ya Allah. Saat pangneangkeun Mang Agus tah cenah. Ya. Dipromosiin lagi. Kang Agus di bawah di sekre. Iya,
Bahasa Arabnya Mang Agus Wahidin Wahid gitu. Wahidin Daiman. Silakan Ustaz. Bapak Ibu, Ini, Akang Ustaz. Teteh, silakan Kang Kalau Agus. apa tentang Lailatul Qadar, ciri-cirinya apa? Malam Lailatul Qadar itu kan biasanya ada yang bilang kalau siangnya itu tidak terlalu panas dan tidak juga hujan gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Tadi kan di awal dibahas ya, Mang Agus, punten sahabat-sahabat semua di Hima PUI. Ketika orang itu di malam harinya, 10 malam itu dia isi dengan ketaatan, dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Nggak perlu lagi kita sibuk menayangkan cirinya. Karena para sahabat juga berselisih pendapat terhadap hal itu, gitu loh. Ya. Karena baginda juga tidak mencontohkan menayang-nayangan gitu. Selama 10 malam terakhir itu lewat dia dengan penuh dengan ketaatan dia isi, itu pasti dapat insya Allah. Karena Lailatul Qadar adalah satu kepastian Allah janjikan kepada kita setiap di hari terakhir Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Karena Allah katakan inna anzalnahu lailatin mubarak. Allah telah menurunkan satu malam penuh keberkahan gitu. Itu tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. Ya, seperti itu. Siap, Ustaz. Ya. Jadi untuk bisa menggapai Lailatul Qadar itu ya diisi dengan ketaatan. Lalu bagaimana dengan wanita yang haid? Nah, wanita yang haid ini bisa dapat Lailatul Qadar dengan cara dia berdoa. Berdoa itu tidak menghambat. Orang yang haid tidak dilarang berdoa, kan tetap berzikir harus. Wirid Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ini baca berulang kali walaupun dalam kondisi haid sekalipun. Haid itu kan tidak boleh adalah sholat dan saum. Dia tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Beda kan? Gitu. Tapi kalau untuk yang lainnya berzikir, bersedekah di malam itu, masya Allah bisa, masya Allah bisa, insya Allah. Ini nggak usah khawatir. Allah memberikan semua Lailatul Qadar itu buat hamba-hamba yang mau menggapainya, buat hamba-hamba yang mau menggapainya. Yang tidak menggapainya nggak dapat. Misalnya tidur wae gitu. Gitu. Ya, Mang Agus. Siap, Ustaz, siap. Hayang ngopi orang Iya boleh, Ustaz, kapan lah. Siap, Ustaz. Udah lama ketemu kita. Siap. Malam ayana. Bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Kang Apip dari Hima PUI Kota Sukabumi. Dan nanti setelah ini Teh Yanti. Masya Allah. Ini sejabar, Sejabar kan. Iya betul Ustaz. Allahu Akbar. Kira orang diulang lah ke Sukabumi. Ayolah. Subhanallah, masya Allah. Bangga. Ustaz. Oh, iya mah Pak Ketum we nu keliling Jabar. Mangga, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya, semisalnya seseorang itu sudah i'tikaf untuk menunggu datangnya atau pahalanya Lailatul Qadar, sedangkan tiap malam dia i'tikaf di masjid, tapi karena memang dia itu takdirna meureun teu ieu nya Ustaz, tengengengkeun Lailatul Qadar, adakah imitasi Lailatul Qadar gitu Ustaz? Imitasi itu bukan Lailatul Qadar yang sesungguhnya, pahala Lailatul Qadar yang sesungguhnya gitu. Kan tidak mungkin semua yang i'tikaf bisa meratakan dapat Lailatul Qadar gitu Ustaz. Yang jelas begini, yang jelasnya Kang Apip, punten we. Tafadhol Ustaz. Ketika di malam itu, mau di masjid, mau dimanapun, di malam itu, ya dia mengisi dengan ketaatan, dipastikan dia dapat. Bahkan ulama bersepakat bahwa orang yang sholat isya di malam itu kan itulah dapatnya itulah sholat isya. Karena disebut malam itu dimulai dari azan isya, itu lail. Kan makanya bahasa Arabnya makan malam apa bahasa Arabnya? Al-asya kan? Asya, makan malam. Isya. Nah, itu sudah dapat, yaitu sholat isya. Makanya dipastikan kaum muslimin dapat Lailatul Qadar. Cuman hanya sholat isya hungkul. Kata dia gitu. Tapi kalau diisi dengan ketaatan itu lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Karena emang ini diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang beriman sebagai hadiah yang terbaik di malam Lailatul Qadar itu adalah tadi lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ketika dia misalnya i'tikaf di masjid,
selama 10 malam, dia pasti dapat. Cuman kualitas malamnya itu yang memang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang maksimal, ada yang tidak. Nah, itulah dia. Ya, seperti itu. Maka kita harus yakini nggak ada lagi Lailatul Qadar imitasi. Resep banget sama imitasi, gitu. Gak apa yang aslina atuh. Oh, orang teh fight-nya di dinya berjuang gitu. Oke, brother. Pilih ayah gitu Ustaz, pilih ayah. Pilih ayah, jangan pakai pilih-pilih lah. Yang pasti-pasti aja. Siap. Yakin ayah gitu teh. Jelma teh gitu lamun dikasih nu pasti teh. Hoyong nu hade, begitu nu hade nggak dapet, hoyong nu imitasi. Eta teh bagi orang iya merentat yang tidak terlalu yakin kayaknya. Makanya kan Lailatul Qadar diberikan kepada orang yang menggapainya. Yang nggak menggapai ya sudah wassalam, bukan urusan kita. Kita nggak akan ditanya atas amal orang lain. Walatus aluna makanu ya'malun. Kamu nggak akan ditanya atas perbuatan mereka, nggak akan ditanya. Masing-masing mereka mah. Ya, gitu. Siap, hatur nuhun Ustaz. Ira keselawunya orang aduh. Ya, Lebaran. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Yanti, dipersilakan. Enggak, Teh Yanti, di mana ya Teh Yanti? Ketua Pemudi Jawa Barat nih, Ustaz. Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya tadi sudah disampaikan hampir sama tentang perempuan yang memang sedang haid, tapi apakah dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tapi tadi kan sudah dijawabnya sama Ustadz gitu. Ya. Hanya mungkin kan sekarang di tengah pandemi ya Ustadz gitu, apalagi kan saya sendiri ada di daerah Cikarang gitu ya, dan daerah Cikarang itu memang belum apa ya istilahnya mah asa tak acan pernah ningali gitu masjid-masjid anu membuka full itikaf gitu di Cikarang sendiri gitu. Nah kadang saya sama suami juga bingung gitu ya, pengen iktikaf tapi di daerah kami tuh nggak apa ya, agak ada masjid yang memfasilitasi gitu. Jadi malam sudah tadarus Isya tuh sudah taraweh. Terus kan biasanya pada tadarus udah si masjidnya lampunya teh dimati-matiin gitu. Nah, itu gimana gitu Ustadz? Padahal mah pengen banget gitu ya kita teh kalau waktu di Bandung kan memang berusaha untuk mengejar Lailatul Qadar gitu. Tapi ketika di Cikarang itu berbeda kondisinya gitu. Ustadz itu gimana gitu? Itu aja mungkin Ustadz. Saya bacakan surah sabda Rasul Sallam ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yatahid fil asri ma la yatahid ya. Adalah Rasulullah SAW sesungguhnya apabila telah masuk 10 malam terakhir ya kata Rasulullah yang tidak pernah beliau lakukan pada malam itu apa? Bersungguh-sungguhlah kalian di malam itu. Ya, yajtahid. Yajtahid itu bersungguh-sungguhlah jihad gitu. Spirit kita untuk melaksanakan ketaatan di malam itu. Makanya tadi masjid itu mengkondisikan agar orang di masjid itu lebih puguh, lebih sungguh-sungguh ibadahnya ketimbang di imah. Nah sekarang pandemi, berarti susah kita untuk ke masjid. Tidak, ya di rumah. Cari satu ruangan, ya kan? Ruangan yang khusus, yang memang bukan di kamar. Di kamar mah lain itikaf, ya. Nah, misalnya ada ruang tamu, kita setting, kita masukkan kursi-kursinya, kita gelar karpet, kita bikin suasana seperti di masjid lah, gitu loh. Itu kan niat banget berarti dia ingin menggapai Lailatul Qadar. Nah, disitulah kunci pintunya supaya nggak masuk ke ruang dalam atau ke ruang. Di situ dia fokus. Gitu. Sehingga akhirnya insya Allah dapat Lailatul Qadar. Karena memang kata baginda Sallam adalah ya mengatakan bersungguh-sungguh dia beribadah ya di malam itu. Dan kata Siti Aisyah belum pernah melihat Rasul bersungguh-sungguh kecuali di malam itu beribadahnya. Berarti kan ibadahnya luar biasa. Di luar malam itu Qadar aja udah luar biasa sampai kakinya bengkak sholat malam gitu. Kalau kita kan matanya bengkak, kebanyakan tarik orang mah gitu. Nah itu, jadi nggak perlu berkecil hati dengan pandemi ini, tidak ada itikaf di masjid, nah di rumah. Dengan kesungguhan kita, dengan azam, faiza
fatawakkal 'alallah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah bertekad kita, tawakal pada Allah. Nanti hasilnya urusan Allah. Makanya kita jangan terpaku pada hasil, tapi apa yang kita lakukan untuk menggapai hasil. Itu yang dicatat oleh Allah. Punten Teh Yanti, buka surat 17 ayat 18. Punten Teh Yanti. Diaos Teh Yanti. Terjemahanana ge mangga. Ya. Surat Al-Isra ayat 18. Sok dibaca Teh Yanti. Temu? Ganti. Ya Ustad, Sok dibaca. Udah di-share. lucu milarian kene Ustad. Ini udah share. Mang Agus baca deh, Mang Ada Agus. tuh, Kang Agus sudah ready. Sok dibaca tah. Mang Agus baca, Mang Agus. Yang dengar Mang Agus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minu fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Shadaqallahul azim. Perhatikan para anggota PUI yang dirahmati Allah SWT se-Jawa Barat, perhatikan. Man aradal akhirah, siapa yang menghidupkan akhirat, menginginkan kehidupan akhirat. Dan kita tahu Ramadan adalah orientasinya akhirat. Ya, putihat abwabal jannah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, ya kan? Dan bulan ampunan, ujung dari puncaknya Ramadan adalah inkum minan nar, bebas dari api neraka. Berarti apa? Akhirat. Kata Allah, wasa'alaha sa'yah, dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya itu. Wasa'alaha sa'yah. Ya, wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Sa'yuhum, itulah yang akan dibalas usahanya oleh Allah. Jadi memang fokusnya Allah Subhanahu wa taala bukan hasil itu milik Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan, tidak ada kesuksesan, tidak ada keberhasilan kecuali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Tugas kita adalah menunjukkan kualitas kesungguhan kita untuk menggapai ketaatan. Karena kemuliaan itu akan diberikan Allah kepada ketaatan. Wa man inda akramakum, ya kan? Ya, kan begitu kata Allah. Ayatnya saya surat Al-Hujurat ayat 13, lupa lagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah atqakum. Orang yang paling takwa. Atqakum, makanya ketaatan itu takwa itu. Nah, jadi dengan demikian insya Allah, ya. Jadi kita nggak perlu lagi kalau udah masa pandemi, kondisinya memang lagi darurat, ya udah. Kalau masjid nggak ada, di rumah. Karena akan dilihat oleh Allah tadi sebagaimana kata Siti Aisyah dalam sabda baginda. Karena Rasulullah SAW, ya kan, di malam itu yajtahidu. Yajtahidu itu adalah bersungguh-sungguh di malam itu. Ya. Dan belum pernah melihat kesungguhan Rasul ibadah di malam itu di luar di malam itu. Itu lebih dahsyat. Makanya disitulah kunci untuk menggapai Al-Qadar. Masjid itu adalah hanya untuk mengkondisikan agar kita bersungguh-sungguh lah dalam ibadah di malam itu. Begitu Teh Yanti sama suami, insya Allah mudah-mudahan kita doakan biar dapat Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz ada juga yang masuk via chat. Saya akan bacakan. Enggak. Dari Saudari Jehan. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, bagaimana seorang wanita yang sedang haid untuk ikut berusaha menggapai malam Lailatul Qadar? Apakah ada amalan-amalan tambahan lain di luar zikir dan mendengarkan lantunan Al-Quran? Jazakallah khair. Sebenarnya dia bisa berwirid Quran, yaitu mengulang-ulang hafalan. Murajaah hafalan itu boleh bagi orang haid. Ya kan? Kan ini selisih pendapat tentang boleh nggak tidak orang haid itu baca Quran. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau dia punya hafalan, boleh. Kan yang nggak boleh itu menyentuh mushaf. Kebanyakan itu kan pemahaman tentang haid itu. Menyentuh mushaf tidak boleh, harus suci. Gitu. Makanya kan sunnah kita baca Quran kan wudhu dulu begitu. Nah artinya selain sholat sama sahur,
silakan lakukan amal ibadah. Gitu. Ya kan? Nah, sholatnya nggak bisa, ya udah diganti dengan doa sampai berulang-ulang sampai kita menangis, sampai kita menyesali semua perbuatan. Mengulang-ulang hafalan, ayo ulang hafalan. Untuk menambah hafalan dengan cara pakai audio, kita dengerin gitu kan, kita ikutin, kita simaan gitu. Terus insya Allah lah teknis yang kayak gitu, masya Allah bisa. Ya kita doakan teman-teman yang pada malam terakhir nih mengalami sesuatu yang memang sudah sunatullah itu haid, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Taala. Ya. Baik, berikutnya Ustadz masih ada pertanyaan lagi ini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Adakah tanda-tanda orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar? Ini dari pertanyaan dari Teh Ririn, pemudi PWI Kota Tasikmalaya. Begitu Ustadz. Masya Allah, ada orang Turki, gening, turunan kidul. Turki. Oh, turunan kidul Ciamis, Pangandaran, Turki. Termasuk Sukabumi teh Turki oge-nya. Baik. Tanda-tanda khusus, ulama bersepakat bahwa ciri orang diterimanya ibadah seorang adalah bersemangat melakukan ibadah berikutnya. Faiza farokta fansab wa ila rabbika fargob. Jadi itu aja cirinya. Nggak usah kita mau mencari detailnya, nanti kita stres. Orang terdapat wae, nah stres orang akhirnya. Cirinya adalah dia bersemangat melakukan ibadah berikutnya. Cuman diingatkan kata para ulama, siapa yang tidak mendapat ampunan di bulan Ramadan, berarti di bulan-bulan lainnya tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Kan ngeri kan? Ngeri. Makanya artinya bersungguh-sungguhlah di bulan Ramadan untuk menggapai ampunan Allah. Minta ampunlah, minta maaflah pada Allah. Dan memang doa yang paling dianjurkan di malam itikaf, di malam Lailatul Qadar adalah doa minta maaf. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Ada? Kalau dianggap cukup, silahkan. Cukup mungkin ya? Cukup, tinggal pelaksanaannya aja nih. Der ah. Siap, Ustaz. Greget orang mah euy, aduh. Baik, terima kasih. Mungkin terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Darlis yang telah memberikan tausiah pada siang hari ini dengan tema menggapai Lailatul Qadar. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari tausiah kali ini, yang pertama kita harus fokus kepada 10 malam terakhir, terkhususnya kita tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan untuk ikhwan dianjurkan untuk sekarang itikaf di masjid. Kemudian yang kedua, malam Lailatul Qadar akan tetap datang dimanapun kita berada. Terkhusus untuk akhwat bisa itikaf sesuai dengan izin para suaminya dan bisa juga di rumah. Kemudian yang ketiga, kita harus manfaatkan malam Lailatul Qadar ini, jangan dipakai untuk tidur. Isilah malam Lailatul Qadar ini yang pertama dengan tentunya itikaf di masjid, kemudian meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita perbuat, berdoa sebanyak-banyaknya, kemudian membaca Al-Quran, doa, dan kemudian bangun malam. Itu mungkin yang bisa disimpulkan dari pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Darlis yang telah memberikan tausiah kepada kita semua dan merupakan rangkaian akhir daripada kantin Ramadan, kajian rutin Ramadan yang diselenggarakan oleh Pemudi PUI Jawa Barat dan Hima PUI Jawa Barat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut saya kembalikan kepada MC Teh Nada. Kira Ustaz orang ngopi Ustaz lah.
Siap Ustaz di DPW, mangga. Siap, siap, siap. Ustaz. Siap, Ya, siap. Assalamualaikum. Turun Ustaz. Yo, sami-sami. Pamit ya. Assalamualaikum. Mangga teh nada. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasihan kepada Bapak Moderator yang telah memandu kegiatan acara Ifti Tablik Akbar dengan tema mencari Lailatul Qadar yang alhamdulillah sudah disampaikan tadi materi-materi yang luar biasanya. Semoga apa-apa yang disampaikan itu tidak hanya sebatas materi saja, tetapi bisa kita amalkan tentunya, di mana pada malam hari ini dan malam kemarin mungkin ya, itu sudah masuk ke 10 malam terakhir Ramadan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meraih atau menggapai malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu sebelum saya lanjut acaranya, ada satu doa ya yang jangan sampai kita lupa ya tadi. Ketika iktikaf itu kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu mungkin ya yang mudah-mudahan mungkin tadi teman-teman ada yang nggak nyimak gitu ya. Doanya itu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Lanjut saja ke acara selanjutnya, yakni mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya gitu ya. Ada di antara teman-teman yang ingin menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi disampaikan. Dipersilahkan sebelum lanjut ke acara selanjutnya. Ada? Sunyi sepi ya? Tenada ada door PSG katanya yang bertanya. Insya Allah ada nanti yang memilihnya dari panitia ya. Teh Mary, mangga dipilih Teh Mary. Nanti kita infokan di akhir acara insya Allah. Siap. Baik, sekali lagi apakah dari teman-teman ada yang bersedia untuk menyampaikan kesimpulannya? Karena bagi yang mau menyimpulkan ini insya Allah ada dari panitia. Insya Allah umroh ya. Insya Allah dan aturnya Bagi yang mampu. Ustaz Itep ya. Umroh bagi yang mampu ya. Baik. Nggak ada ya sepertinya ya. Kemudian mungkin langsung saja ya ke acara selanjutnya, acara yang ke-6, yakni prakata penutup agenda Katin Ramadan yang alhamdulillah acara-acaranya sudah kita lalui juga dan juga yang terakhir pada hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Pemudi PUI Jawa Barat kepada Uktina Yanti Rusmiati Falyatafadhal ilaihal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini dengan sangat luar biasa, the best untuk Pemudi PUI Jawa Barat, Masya Allah. Mudah-mudahan segala persiapannya, segala lelahnya Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Juga kepada Hima PUI Jawa Barat, utamanya yang dikomandandi oleh ISEP Atur Nuhun, sudah selalu membersamai di agenda Kantin Ramadan ini. Sami-sami Teteh. Juga untuk para peserta yang sudah hadir di acara pada siang hari ini, peserta yang memang sudah ikut dari istiqomah, kita istiqomah ikut dari awal sampai akhir, hatur nuhun. Alhamdulillah hanya ini mungkin yang bisa kami berikan gitu. Mudah-mudahan apa yang bisa kami berikan walaupun sedikit gitu ya, walaupun hanya memfasilitasi kajian via Zoom, tapi semoga bisa bermanfaat untuk semua gitu ya. Semoga bisa memberikan apa ya, kebaikan gitu untuk semuanya gitu.
Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan segala usaha, waktu yang sudah teman-teman dan panitia luangkan, Allah ganti dengan pahala dan caranya yang indah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu lagi di acara kajian rutin Ramadan tahun depan, insya Allah ya, kalau Allah berikan umur kepada kita gitu ya. Itu saja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata yang disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin doa, sebelum penutup itu doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Afif. Waktu dan tempat kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil mithla thawabi ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim. Wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mauti wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima wa fadhihatihima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri abidna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Afif yang telah melangsungkan doanya. Sebelum penutup acara ini, perkenankan saya ingin tentunya dari teman-teman semua itu menyampaikan kesan pesan dari agenda yang kami selenggarakan dari awal sampai akhir mungkin, atau ada teman-teman yang hanya mengikuti di agenda kali ini saja tidak apa-apa. Kiranya ada dari teman-teman yang ingin menyampaikan kesan-pesannya, dipersilahkan. Karena untuk yang satu ini ada darpes yang tersedia dari panitia. Silakan, mungkin Teh Ai Faridah. Iya, silakan Teh Ai berbicara. Atau ini nih Teh Khairatun Nisa, ini dari Tangerang. Beliau bukan anggota PUI tapi sangat antusias mengikuti kegiatan kajian Ramadan ini. Silakan, Ukhtina Khairatun Nisa, barangkali ada kesan-pesan yang disampaikan. Atau Teh Intan Solihat, Teh Mulyati. Silahkan bagi ada teman-teman yang ingin menyampaikan pesan-pesannya.
atau Ibu Deti. Kak Intan, silahkan, sudah dibuka audionya ya. Baik, aduh ini mah request teh nada ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hapunten ya, videonya tidak dinyalakan. Iya, tidak Pasti sambil ngupas bawang gitu. Dan untuk kesan pesannya tersendiri, kan kegiatan kantin Ramadan ini dari awal sampai akhir, alhamdulillah ya, sangat bermanfaat. Semoga bagi panitia dan juga bagi kita semua yang mengikuti menjadi amal jariah, kemudian menjadi pribadi muslim dan muslimah yang lebih baik lagi. Karena kan khairunas li'anfa'uhum linnas, jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Meskipun kita sendiri belum belum tentu baik ya teh, mungkin belum, tapi ada ada baiknya kita saling mengingatkan dengan pasti di satu sama lain. Se-Jawa Barat ini anggota PUI maupun bukan anggota PUI bisa saling mengingatkan gitu. Jadi jazakumullah khair kepada para panitia dan para penyelenggara, dan doakan juga semoga di cabang juga bisa melaksanakan kegiatan yang sama. Amin. Seperti kegiatan di Amin. Ya, doa gitu ya. Kemudian pesannya untuk kantin Ramadan Semangat, tunggu di Majalengka. Amin, Allahu Akbar. Dan mungkin tahun depan ya istiqomah, mudah-mudahan ada lagi, semoga kita semua diberi umur panjang. Amin. Dan mungkin lebih variatif lagi ya. Ini juga sudah variatif dan tahun depan mungkin bisa di rolling materinya yang belum kita bahas sebelumnya gitu. Terus pengintan kita wae ada ya. Kita Intan. Sami-sami. Insya Allah bisa jadi bahan perbaikan untuk kita ke depannya dan mudah-mudahan istiqomah juga. Selanjutnya ada Teh Ririn yang sudah raise hand. Ini silakan Teh Ririn menyampaikan kesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemudi PUI Jawa Barat, juga Hima PUI Jawa Barat yang telah memfasilitasi kajian ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk para panitia, juga pengurus PUI dimanapun. Alhamdulillah meskipun dalam keadaan pandemi, tapi masih bisa komunikasi lewat Zoom, lewat kajian, dan mudah-mudahan menjadikan amal baik buat kita semua. Alhamdulillah selama mengikuti kajian ini banyak-banyak mendapatkan ilmu, juga teman baru di pemudi, juga di Hima, terus juga mendapatkan banyak pengalaman lah, seperti bisa Zoom yang tadinya nggak bisa Zoom jadi bisa Zoom. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengadakan lagi acara seperti ini. Kalau bisa tahun depan mah dari pagi lah tidak ada tidak ada gerakan anti tidur subuh tah. Ya, ternuhun Teteh. Ada lagi Teh? Udah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya untuk gerakan nggak tidur anti subuh itu kan ada ya di PUI itu kegiatannya, yang kajian bersama Ustadz Aher ya? Yang itu. Iya Teh, barangkali belum tahu itu saya sampaikan. Ada di channelnya PUI TV. Ya itu kan ikutan, maksudnya siang teuing gitu. Oh iya. Siap. Hatur nuhun Teteh. Baik, mungkin karena waktu juga sudah mulainya relek ya, rekan-rekan semua. Dan acara demi acara, alhamdulillah kita sudah laksanakan. Alhamdulillah tidak ada kendala dan juga lancar. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya selaku MC memohon maaf apabila masih banyak kekurangan, juga ada sikap atau kata yang kurang berkenan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsiran
kepada seluruh pihak yang mensukseskan acara demi acara yang dilaksanakan pada agenda kantin Ramadan ini. Terima kasih atas partisipasinya, baik materi ataupun materi dari para pemateri, dari para petugas kegiatan, kemudian para donatur yang telah menyisihkan rezekinya pada agenda ini, hingga kami bisa menyalurkan dan berbagi pada teman-teman yang aktif berperan serta pada agenda kantin Ramadan ini. Semoga apa yang diberikan oleh teman-teman semua, baik waktunya, baik materinya, dan juga pikirannya, itu menjadi amal ibadah kita, amal jariah kita yang insya Allah memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian juga terima kasih banyak kepada para peserta tentunya, karena kami tidak akan dikatakan sukses tentunya acara kami jika tidak ada peserta yang turut serta pada agenda kami pada hari ini dan juga agenda kemarin-kemarin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Wal-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di Ramadan selanjutnya. Jazakillah Teh. Oh iya, semuanya sukses terus. Semoga sukses, semoga gapai Lailatul Qadar. Masya Allah, semangat Teh Ramadannya. Masya Allah, semangat, semangat. Wah. Ya, astagfirullah. Terus, Kang Insep hatur nuhun bimbingannya, bimbingan. aduh, mau dibimbingin. Bimbing Kang Isep. Kang Isep ngopi Kang Isep. Aduh, Kang Agus, kumaha ya teh Kang Agus. Ini segar. Langsung bimbing Kang Isep. Aduh. Kang Apip, Kang Apip selalu hadir. Kang Apip, hatur nuhun. Teman-teman Sukabumi. Siap. Kang Agus juga, Kang Agus hatur nuhun. Semuanya. Sami-sami. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Hapunten kinasa budaya kalepatan. Mangga badai levi Hapunten sami-sami. Tena datos ngadamel kue teh aja. Mangga levi payun. Assalamualaikum. Mangga abiga badai levi menuju acara DPR.